Ini adalah kisah perjalanan sehari dalam menemukan adik perempuannya yang hilang tanpa kabar. Seorang wanita paruh baya berpenampilan ngerok baru saja sampai di kota Itaewon, di mana kota itu adalah tempat putrinya melarikan diri darinya. Ia mendatangi anak sulungnya bernama Sunduk untuk mengetahui keberadaan adiknya Yuri yang telah kabur melarikan diri membawa semua uangnya. Sesampainya di sana, ternyata diketahui Yuri yang juga sempat tinggal di rumah kakaknya itu juga melarikan semua uang tabungannya. Akhirnya mereka yang tadinya tidak akur itu kemudian menjadi satu tim untuk menemukan Yuri yang melarikan uang mereka. Kemudian mereka berjalan untuk mencari tahu tentang Yuri. Pada saat itu ibunya melihat poster Sunduk yang telah terpajang sebagai penyanyi kafe yang bernama Blue. Akhirnya mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Yuri. Saat ia marah-marah di sana, tiba-tiba ketua polisi datang dan ternyata ibu Sunduk mengenalnya. Polisi itu merupakan teman lama ibunya. Untuk pencarian pertama, mereka mendatangi sebuah tempat kumuh yang ditempati para pemulung. Ternyata setelah sampai di sana, mereka semua hanya dikerjai oleh orang iseng, guys. Oh, 선배, 오빠? Selanjutnya mereka akan mengunjungi apartemennya Yuri. Di sisi lain, Yuri terlihat bersedih di sebuah kamar. Entah apa masalahnya, belum dijelaskan. Kemudian sang ibu dan Sunduk mendatangi sebuah motel yang ditempati Yuri. Mereka mempertanyakan Yuri ke petugas. Namun ia mengatakan jika mereka bukanlah keluarga Yuri karena tidak mirip. Karena jengkel, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dan hanya meninggalkan nomor ponsel dan bekas permen karet yang ditempel di kaca. Selanjutnya mereka ke sekolah Yuri dan menanyakan Yuri di sana. Ternyata Yuri memberitahu kepada gurunya jika ibunya tinggal di Paris dan ia merupakan anak tunggal. Anak kurang ajar. Ia membuat kebohongan di sekolah itu, guys. Dan saat mengobrol, mereka mengetahui jika Yuri peringkat 3 di kelasnya. Ibu lalu memujinya. Tiba-tiba dua anak gadis SMA melompati pagar. Ibu dan Sunduk akhirnya bertanya kepada mereka tentang Yuri dan dari dua anak gadis itu, mereka mengetahui jika Yuri pernah bekerja paruh waktu di tempat pembuatan tato. Lanjut mereka mendatangi tempat tato itu dan di sana ibu berkata kepada Sunduk jika mereka sudah persis seperti detektif. Namun guys, tiba-tiba Sunduk harus pergi ke bar untuk bernyanyi. Sesampainya di sana, saat ia sedang bernyanyi, seorang pria dan kekasihnya sedang dinner dan pria itu mengungkapkan perasaannya kepada kekasihnya di tengah lagu itu diputar. Ibu yang melihat situasi itu jengkel karena lagu belum usai tapi pria itu malah merusak indahnya suara Sunduk. Ibu langsung memarahi pria itu dan Sunduk meninggalkan tempat itu karena kesal dengan ibunya yang sudah mempermalukannya. Kemudian mereka mendatangi tempat tato itu lagi dan menanyakan soal Yuri dan mereka mendapatkan informasi jika Yuri memiliki kekasih yang bernama Sonwoo. Diketahui bos tato itu sangat menyukai lagu Blue, mereka sering memutarnya. Kemudian Sunduk mendatangi seorang desainer dan menanyakan soal Sonwoo kepadanya karena dulunya Sonwoo merupakan karyawannya. Lalu desainer itu menunjukkan sebuah alamat kepada mereka. Singkat cerita, Sunduk menunggu temannya bernama Lee Jung Wook yang si kulit hitam untuk mengetahui alamat yang telah diberikan desainer itu. Setelah menunggu lama, akhirnya Jung Wook muncul. Ia merupakan pengantar pizza yang di awal sudah menyerempet ibu Sunduk saat ingin ke rumah Sunduk kala itu. Mengetahui jika itu adalah ibu Sunduk, lalu ia meminta maaf. Setelahnya Jung Wook menunjukkan jalan menuju kediaman Sonwoo di mana harus menaiki anak tangga yang begitu banyak. Mereka sampai ngos-ngosan untuk menaiki anak tangga itu, guys. Jung Wook sempat curhat kepada ibunya Sunduk bahwa ia menyukai sosok Sunduk itu. Lalu ia juga menceritakan tentang Sunduk yang sering menangis saat membicarakan tentang ibunya. Sesampainya di puncak, tepat di kediaman Sonwoo, mereka melihatnya. Namun anehnya, Sonwoo ini malah kabur saat mereka ingin bertanya. Setelah lelah mendaki, mereka harus kejar-kejaran pula, guys. Turis yang melihat itu pun ikut membantu mereka untuk mengejar Sonwoo. Saat berhasil mengepung Sonwoo, mereka menanyakan keberadaan Yuri kepadanya. Ia sedikit ketakutan dan berkata kalau mereka bertindak seperti ingin menangkapnya, makanya ia melarikan diri, walaupun niat mereka hanya untuk bertanya.
anaknya. Saat ia mencoba melarikan diri untuk kedua kalinya, Sunduk dan sang ibu saat ingin mengejarnya malah terjatuh dan muka mereka mengenai kotoran sapi. Malam harinya sang ibu menceritakan sedikit masa lalu di mana ia mengandung sosok Sunduk dulu. Kemudian ke Sunduk dan ibu, kini mereka telah berganti pakaian dan pergi menuju studio rekaman karena Sunduk ingin melakukan rekaman. Di sana ibunya melihat kaset jazz yang ia suka. Penjaga studio sedikit tertarik dengan cerita ibunya Sunduk. Kemudian Sunduk melakukan rekaman. Ibunya yang mendengarnya sangat menikmati suara anaknya yang merdu itu. Di sisi lain, teman Sunduk yang bernama Lee Jong Wook sedang mengawasi Sonwoo sedari siang dan sudah menemukan Sonwoo keluar dari rumahnya membawa sebuah tas. Sayangnya baterainya lemah lalu ia berjalan sendirian untuk membuntuti Sonwoo. Kemudian ia mendapati Sonwoo sedang menjemput Yuri di sebuah klub. Saat ingin menelpon Sunduk, namun baterainya low, akhirnya ia pergi ke toko konter orang Inggris. Ia kesulitan berbahasa Inggris karena yang ia tahu adalah bahasa Korea, bukan bahasa Medan. Sayangnya Sonwoo dan Yuri segera beranjak pergi dari sana. Ia mulai mengikutinya lagi. Lanjut cerita, Sonwoo dan Yuri segera beranjak pergi dari sana. Ia mulai mengikutinya lagi. Bertengkar dengan ibunya karena ibunya ngotot untuk segera mendatangi Yuri, sedangkan Sunduk harus menyelesaikan rekaman itu hari ini karena akan dikirim ke penerbit. Alhasil mereka akhirnya adu mulut. Kembali ke Jung Wook yang masih mengawasi Yuri dan Sonwoo. Yuri yang berjalan dalam keadaan mabuk itu dibantu oleh Sonwoo. Akhirnya Sunduk tidak menyelesaikan lagunya itu dan malah mendatangi Jung Wook yang mengatakan mereka yang sedang berada di klub. Sunduk yang telah masuk ke klub itu malah digoda oleh seorang pria. Sementara sang ibu belum juga masuk ke klub itu karena dihadang oleh pengawal. Sedangkan Sunduk mencari informasi soal Sonwoo. Setelah menemukan Sonwoo, ia membawanya keluar dari klub itu dengan kostum waria dan memakai wig. Ibu yang melihat Sonwoo menjambaknya habis-habisan. Ternyata pria itu bukanlah Sonwoo melainkan Michael karena ia sudah menunjukkan KTP-nya kepada mereka semua. Ia kemarin berlari saat dikejar karena mereka menyebut polisi. Lalu seorang wanita datang. Ternyata yang dilihat oleh Jung Wook itu adalah wanita itu, guys. Ia adalah Sonwoo dan namanya itu ternyata memang nama laki-laki. Ia mengaku sudah memutuskan Yuri karena dimarahi oleh ayahnya dan mengancam akan membunuh Yuri, sebab itu ia meninggalkan Yuri. Diketahui ternyata Yuri menyukai sesama jenis. Lanjut, tiba-tiba pria yang tadi merayunya di klub tiba dan mencari dan ingin menghajar Sunduk. Namun semua yang berada di sana membela Sunduk dan menghajar mereka berdua. Kemudian karena itu mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Sunduk dan ibunya malah bertengkar karena semua perkara yang terjadi pada Yuri itu adalah ulah dari ibunya yang tidak bisa mendidik dan mengabaikan Yuri. Saat semua berkumpul, tiba-tiba mereka melihat televisi di mana sedang diadakan konser Mamamoo. Dan dari sana mereka melihat Yuri yang menjadi penonton Mamamoo yang sedang konser. Ternyata ia melarikan diri dan pergi ke sana. Lanjut, ibu mengucapkan terima kasih kepada ketua polisi yang telah membantunya dalam kasus ini. Polisi juga memperingati sang ibu untuk tidak terlalu keras dengan Yuri. Dan akhirnya mereka mengetahui latar belakang Yuri yang tampak polos di depan keluarganya. Keesokan harinya, semua orang sedang menyaksikan Blue sedang tampil di sebuah konser yang memang diadakan untuknya. Semua terpana dengan penampilan Sunduk yang memukau dan sangat merdu. Usai bernyanyi, semua orang bertepuk tangan untuknya. Dan ia sedikit memberikan sebuah ucapan dan ia menyanyikan lagu kedua yang terkhusus untuk Nona Fitz yang juga membantunya untuk mengubah lagu itu menjadi lebih baik. Tentu saja Nona Fitz adalah ibu kandungnya. Ibunya yang mendengarnya bernyanyi malah menangis dan pergi dari tempat itu. Sunduk yang melihat ibunya itu keluar dari sana agak merasa sedih juga, guys. Lalu ibu duduk terdiam di dekat poster yang bertuliskan Blue itu. Oke, sampai di situ cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Jessie Misfits adalah sebuah film asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2019 silam, disutradarai oleh Nam Yeon Woo. Film ini dibintangi oleh Jo Min Soo, Chita, dan Choi Ji Soo yang bercerita tentang seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Film Jessie Misfits diceritakan berlangsung selama 1 hari penuh. Walau terfokus pada proses pencarian Yuri, namun juga dibalut dengan kejadian demi kejadian yang malah membuat ibu dan Blue masuk ke dalam cerita-cerita masa lalu mereka
mereka yang belum terselesaikan. Sinematografi film ini sangat baik. Dari segi budaya, film ini dengan berani menampilkan sisi lain Itaewon yang glamour. Tergambarkan dengan jelas kalau daerah Itaewon juga memiliki tempat yang kumuh dan tak lepas dari aksi kriminalitas. Namun di sisi lain, film ini juga menampilkan bagaimana daerah Itaewon yang cukup ramah. Seluruh soundtrack dalam film Jazz Fits ditulis, disusun, dan dinyanyikan oleh Cita sendiri guys. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Jazz Fits 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Anything. Terima kasih banyak dan bye-bye.